Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli Samrao, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama 2025, gelombang 1, angkatan 4, kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN yang ada di unit kerja. Langsung saja kita masuk kepada identifikasi 3 isu di unit kerja. Yang pertama, isu belum optimalnya pengelolaan arsip di unit kantor urusan agama. Yang kedua, terdapat beberapa pegawai yang kurang memahami penggunaan SIM K4. Yang ketiga, belum optimalnya presensi melalui aplikasi pusaka. Apa saja dampak dan pihak yang terkena dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan? Yang pertama, belum optimal pengelolaan arsip di kantor urusan agama berdampak pada kesulitan dalam pencarian data, resiko kehilangan atau kerusakan arsip dokumennya, kemudian kendala digitalisasi data, sehingga pihak yang terkena dampaknya itu diantara lain pegawai KUA, masyarakat, dan juga Kementerian Agama. Kemudian isu yang kedua, terdapat beberapa pegawai yang kurang memahami penggunaan SIM K4. Dampaknya itu bisa menyebabkan keterlambatan layanan nikah yang menyebabkan proses pencatatan penginputan data pernikahan menjadi lambat karena pegawai kesulitan mengoperasikan sistemnya. Kemudian, kesalahan input data yang dapat menyebabkan data mempelai wali atau saksi bisa salah input, sehingga memerlukan revisi atau pembetulan yang memakan waktu dan tenaga. Sehingga pihak yang terkena dampaknya diantara lain adalah pegawai KUA itu sendiri, calon pengantin, dan juga masyarakat. Kemudian Kementerian Agama. Kemudian isu yang ketiga, belum optimalnya presensi melalui aplikasi pusaka itu berdampak berkurangnya akuntabilitas dan disiplin. Kekecewaan pegawai yang sudah disiplin, sehingga pihak yang terkena dampaknya diantara lain adalah pegawai KUA, yaitu dia bisa saja dirugikan karena data kehadiran tidak sesuai yang mempengaruhi tunjangan dan penilaian kinerja. Adapun yang kedua, pihak yang terkena dampaknya adalah masyarakat atau penerima layanan KUA. Itu terpengaruh jika ada terlambatan layanan akibat ketidakhadiran pegawai yang tidak terpantau karena melalui online presensinya. Isu apa saja yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Di sini kita menggunakan analisis isu USG urgensi. Seberapa mendesak isu tersebut dikaitkan dengan waktu tersedia. Seriousness, seberapa serius isu tersebut dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah. Growth, seberapa besar kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang jika dibiarkan. Di sini kita membuat tabel analisis isu USG. Kita membuat tabel yang dimana di dalam tabel tersebut terdapat 3 isu. Kemudian di situ ada kriteria USG-nya, total score, dan juga peringkatnya. Skala 1 itu sangat tidak mendesak. Adapun skala 5 sangat mendesak, gawat atau berdampak. Yang pertama, isu belum optimalnya pengelolaan arsip di kantor KUA urusan agama.
Kriteria USG urgent itu berada pada poin 4. Sama dengan isu yang kedua, isu terdapat beberapa pegawai yang kurang memahami penggunaan SIMK. Adapun isu yang ketiga hanya mendapatkan 3 poin urgentnya. Kemudian di seriousness, isu yang pertama itu mendapatkan poin 5. Adapun isu yang kedua poinnya 4. Adapun isu yang ketiga poinnya 4. Kemudian growth, isu yang pertama itu poinnya 5. Isu yang kedua poinnya 4. Isu yang ketiga poinnya 3. Sehingga total skor isu yang pertama 14, isu yang kedua 12, isu yang ketiga 10. Jadi yang menempati peringkat pertama itu adalah isu belum optimalnya pengelolaan arsip di unit kantor urusan agama. Kemudian kita lanjut ke diagram fishbone. Apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi, yaitu pegawai yang belum terlatih, kurangnya kesadaran pegawai, komputer yang kurang memadai, kurangnya peralatan arsip seperti rak dan yang lainnya, ruangan arsip yang sempit, kelembapan yang tinggi. Kemudian di bawah, jaringan lambat, data lama belum terkoper ke dalam SIMK. Kemudian kurangnya evaluasi berkala, kurangnya pengawasan. Kemudian di surrounding, komputer yang kurang memadai, tata letak yang kurang memadai, sehingga mengakibatkan resiko kehilangan atau kerusakan dokumen, arsip tercecer, kesulitan dalam memelihara arsip lama karena tidak ada fasilitas penyimpanan yang baik atau memadai. Solusi atau gagasan kreatif yang pertama itu memberikan pelatihan khusus kearsipan kepada pegawai, audit arsip berkala, pengadaan rak atau box arsip yang modern, segera digitalisasi arsip lama. Kemudian pengaturan ruang arsip yang nyaman, yang kondusif, yang bisa ruangan itu tidak menyebabkan lembab yang akan menjadikan arsip itu rusak jadinya. Kemudian solusi atau gagasan kreatif berikutnya, sistem arsip digital yang terintegrasi. Pertama, integrasi dengan SIMK 4. Arsip fisik yang sudah terimport di SIMK langsung dihubungkan dengan arsip digital melalui kode QR. Dashboard arsip online, membuat dashboard internal sederhana. Pakai Google Sheet atau aplikasi web yang gratis untuk memantau arsip digital. Arsip digital dengan cloud storage mengunggah arsip ke platform cloud seperti Google Drive dan juga OneDrive yang bisa diakses kapan saja. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.